Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengatakan ada beberapa sektor bisnis yang diperkirakan akan semakin menggeliat di tahun ini. Lantas sektor apa sajakah itu pemirsa? Berikut informasinya untuk Anda. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengatakan ada beberapa sektor bisnis yang diperkirakan bakal semakin menggeliat di tahun ini. Sektor bisnis tersebut adalah bisnis kuliner, properti, aneka barang dan jasa, teknologi informasi dan komunikasi, pakaian jadi, dan bisnis otomotif. Prospek bisnis kuliner di tahun 2022 masih sangat menjanjikan, baik yang dijajakan melalui destinasi kuliner maupun aplikasi online. Sementara itu, pertumbuhan bisnis properti didorong oleh kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang masih tinggi, baik melalui pembelian ataupun sewa properti. Begitupun dengan bisnis teknologi informasi dan komunikasi yang didorong oleh kebutuhan penggunaan internet, pulsa, dan logistik. Bisnis aneka barang dan jasa juga diprediksi akan tumbuh pesat di tahun ini dan ditopang oleh kebutuhan rumah tangga, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Bisnis pakaian jadi, terutama pakaian wanita dewasa, juga akan menggeliat di tahun ini, terutama penjualan melalui platform e-commerce. Masa pandemi COVID-19 turut mengakselerasi pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Adapun pada tahun ini tren digitalisasi pada layanan komersial dan layanan pemerintahan akan terus berlanjut, utamanya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga financial technology. Nah, bagaimana nih pemirsa? Anda berminat menjalankan bisnis dari beberapa sektor yang sudah disebutkan tadi? Kalau iya, saksikan pembahasan lebih lengkapnya hanya di IDX First Session Closing. Ya pemirsa, tahun baru, semangat baru untuk mengeruk atau mendulang cuan yang lebih banyak lagi dan lebih tinggi lagi. Dan salah satu langkah atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengeruk cuan lebih banyak lagi adalah dengan mencoba untuk berbisnis nih pemirsa. Dan berdasarkan informasi yang sudah kita saksikan bersama tadi ya pemirsa, menurut Kadin Indonesia atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia, di tahun ini, tahun 2022, ada beberapa sektor bisnis yang kayaknya oke banget atau cuan banget deh untuk dijalankan ya. Ada sektor kuliner, kemudian properti, aneka barang dan jasa, kemudian otomotif, pakaian jadi, dan juga yang terakhir ada sektor komunikasi dan juga teknologi pemirsa ya. Nah, dari keenam sektor yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira untuk Anda sendiri ini lebih minat yang mana? Apakah properti, apakah mungkin otomotif ya, atau mungkin tadi kuliner? Nah, kalau saya sendiri pemirsa sepertinya saya lebih tertarik untuk menjalankan bisnis kuliner ya, karena memang masak adalah hobi saya dan sepertinya menurut saya itu kalau bisnis kuliner meskipun pesaingnya banyak, itu sangat challenging ya, menantang banget gitu ya untuk menjalankan bisnis kuliner meskipun memang pasar untuk bisnis kuliner juga sangat luas pemirsa. Dan kali ini saya akan coba membahas satu persatu dari keenam sektor tersebut. Kenapa sih 6 sektor tadi yang udah saya sebutin ya itu dianggap cuan atau bisa jadi acuan lah untuk menjalankan bisnis di tahun 2022 ini. Nah, saya mulai dulu dari bisnis kuliner nih pemirsa. Oke, soal bisnis kuliner, jadi memang ada beberapa data terutama dari Kementerian Perindustrian nih pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19 terutama lebih tepatnya ya di kuartal ketiga tahun 2021 lalu untuk IKM atau industri kecil menengah ini pertumbuhannya mencapai 4,37% dan dari 4,37% tersebut itu didominasi oleh sektor atau industri kuliner termasuk makanan dan minuman pemirsa ya. Dan tentunya menurut Kemenperin sendiri ini hingga akhir tahun 2022 ini industri atau sektor kuliner ini masih menarik gitu ya, karena memang pertumbuhan dari pelaku usahanya juga cukup tinggi dan itu juga berarti ketika penjualnya atau pelaku usahanya pertumbuhannya tinggi artinya pasarnya juga semakin luas. Jadi kenapa tadi saya bilang industri kuliner ini memang cukup challenging.
Dan tentunya pemirsa, selama pandemi COVID-19, sektor kuliner sendiri ini menyumbang sekitar 40% terhadap PDB dari ekonomi kreatif yang totalnya mencapai 1.100 triliun rupiah. Dan ada juga beberapa pihak yang menyatakan bahwa sektor kuliner ini adalah sektor yang tahan banting dari pandemi COVID-19. Meskipun di tahun 2020 lalu kita tahu COVID-19 sangat tinggi gitu ya penyebarannya, akhirnya berbagai kebijakan pengetatan dilakukan oleh pemerintah yang secara nggak langsung memang agak menghantam atau memukul industri kuliner di tanah air, terutama restoran-restoran ya. Tapi seiring dengan penanganan COVID-19 yang semakin baik, akhirnya muncul pelaku usaha di sektor kuliner lebih banyak lagi, tentunya dengan inovasi yang lebih menarik lagi pemirsa. Dan dari 17 subsektor ekonomi kreatif, ini ada 3 subsektor dari ekonomi kreatif yang ternyata sumbangannya paling banyak nih pemirsa, yaitu dari fashion, kemudian kria, dan juga kuliner. Lagi-lagi kuliner ya, makanya memang menurut saya bisnis kuliner atau industri kuliner adalah bisnis yang menarik dan juga sekaligus tadi challenging begitu ya. Itu soal industri kuliner. Nah, kita geser ke industri properti atau sektor properti pemirsa. Ternyata sektor properti ini meskipun di tengah pandemi COVID-19 terutama di akhir tahun 2021 justru ini mencatatkan pemulihan yang cukup baik atau cukup signifikan. Jadi minat masyarakat itu ya pemirsa soal properti baik itu beli maupun sewa ternyata semakin meningkat, memang terdorong adanya pemulihan ekonomi. Dan saya juga masih punya beberapa fakta menarik nih soal perkembangan atau pemulihan sektor properti di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja kita saksikan bersama-sama melalui grafis berikut ini. Ternyata tipe properti yang diminati oleh masyarakat tidak hanya rumah tapak, tapi sekarang nih masyarakat juga minat banget sama properti berjenis ruko gitu ya. Mungkin kalau ruko sendiri ini bisa dijadikan tempat usaha sekaligus tempat tinggal juga pemirsa, mungkin bisa dicoba gitu ya. Dan ini menurut konsultan properti global, ternyata harga properti di tahun ini, tahun 2022 itu akan naik sekitar 3,5%. 3 sampai dengan 5%, bukan 3,5% pemirsa. Jadi kalau kita balik lagi nih ke hukum ekonomi, kenapa sih harga satu barang itu bisa naik? Karena memang permintaannya tinggi. Nah, jadi untuk Anda yang kira-kira ini minat untuk berbisnis di sektor properti, sepertinya boleh deh dicoba pemirsa di tahun 2022 ini. Apalagi tadi kalau kita lihat datanya ya, penjualan properti menuju akhir tahun 2021 itu semakin membaik. Dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu minat masyarakat atau permintaan masyarakat akan properti juga cukup tinggi atau semakin tinggi karena memang didukung juga oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan atau stimulus lah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah PPNBTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah dan juga DP 0% pemirsa. Itu soal properti. Nah, sekarang saya mau geser nih membahas soal bisnis di sektor barang dan juga jasa. Jadi untuk Anda yang berminat ingin mencoba bisnis di sektor barang dan jasa, ini ada 3 fokus utama yang ternyata ini paling banyak diminati oleh masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan dan juga untuk barang-barang atau perabotan rumah tangga pemirsa. Itu paling diminati di tengah pandemi COVID-19 sampai dengan akhir tahun 2021 sampai saat ini juga masih paling banyak dicarilah oleh masyarakat. Nah, soal perabotan atau barang-barang kebutuhan rumah tangga, ini kemarin saya sempat melakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Saya coba cari karena saya juga penasaran barang apa sih atau perabotan rumah tangga apa sih yang paling dicari oleh masyarakat saat ini. Ternyata barang yang paling banyak dicari oleh masyarakat adalah air purifier ya untuk bisa kita katakan pembersih udara dan juga penyedot debu pemirsa. Karena memang selama pandemi COVID-19 ini
masyarakat kan lebih aware akan kebersihan dan juga kesehatan ya. Jadi barang-barang seperti itu kayaknya lagi laku banget nih untuk Anda coba jual, terutama masih kita ada di suasana pandemi COVID-19. Kemudian untuk jasa pendidikan sendiri, pemirsa mungkin Anda bisa mencoba untuk menjalankan bisnis bimbel ataupun les private gitu ya, bagi yang dananya atau modal yang nggak cukup banyak, tapi Anda punya keahlian atau kemampuan, mungkin jadi guru les private itu bisa dicoba. Kemudian untuk jasa kesehatan sendiri, lagi-lagi karena pandemi COVID-19, masyarakat ini lebih aware akan kesehatan dan kebersihan. Mungkin Anda bisa mencoba untuk menjual alat-alat olahraga atau alat-alat kesehatan nih pemirsa ya. Karena memang salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 adalah berolahraga. Jadi mungkin Anda bisa menjual baju olahraga, kemudian juga bisa menjual matras untuk yoga, ataupun mungkin perlengkapan sepeda, sepatu lari, dan lain-lain Anda bisa coba. Kemudian itu tadi soal sektor aneka barang dan jasa. Kemudian kita geser lagi ke sektor teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, sektor tersebut itu ya, pemirsa, tumbuh karena memang pengguna internet di tanah air semakin meningkat dan juga kebutuhan akan pulsa dan kuota semakin meningkat juga. Jadi itu mendorong pertumbuhan dari sektor teknologi informasi dan juga komunikasi. Tapi kira-kira pertumbuhan pengguna internet di tanah air itu berapa banyak sih sehingga bisa mendorong pertumbuhan dari sektor teknologi komunikasi dan juga informasi? Kita simak data selengkapnya pemirsa dalam grafis berikut ini. Soal industri atau sektor otomotif nih ya pemirsa, menurut data dari Gaikindo, di sepanjang November 2021 lalu penjualan mobil ini menyentuh angka yang cukup mengejutkan, yaitu mencapai 88.000 mobil terjual hanya dalam 1 bulan pemirsa. Dan jumlah tersebut ya 88.000 ini meningkat 15,7% secara bulanan dan meningkat sekitar 62,4% secara tahunan atau secara year on year. Dan pengamat ekonomi juga memproyeksikan bahwa penjualan kendaraan terutama mobil di tahun ini akan lebih banyak lagi seiring dengan pemulihan ekonomi, di mana pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan bisa mencapai angka sekitar 5% atau lebih pemirsa ya. Jadi memang pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat, sama seperti sektor properti, akhirnya sektor otomotif juga bisa tumbuh dan berkembang, dan mungkin Anda juga bisa menjadi salah satu bagian dari pelaku usaha di industri otomotif. Nggak harus jual mobilnya atau kendaraannya, mungkin ada bagian-bagian lain. Nanti kita kulik lebih jauh lagi, bisnis apa sih yang sekiranya oke, kemudian modalnya minim di industri otomotif pemirsa ya. Kemudian yang terakhir ini adalah bisnis pakaian jadi. Nah, bisnis pakaian jadi ini ternyata yang paling banyak diminati adalah pakaian jadi bagi wanita dewasa, terutama kalau dijualnya lewat e-commerce. Nah, ini juga memang pakaian wanita dewasa kayaknya marketnya atau pasarnya banyak. Salah satunya adalah saya gitu ya, karena ketika penanganan pandemi COVID-19 sudah mulai baik gitu ya, kasusnya udah mulai turun, udah banyak nih pemirsa acara-acara diselenggarakan ya, mungkin acara ulang tahun atau mungkin acara arisan atau sekedar bertemu dengan teman-teman, ini juga sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat termasuk saya sendiri gitu ya. Akhirnya namanya wanita, namanya cewek, namanya perempuan butuh baju-baju baru. Nah, inilah kesempatan Anda, peluang Anda jika memang ingin mencoba berbisnis pakaian jadi gitu ya. Apalagi kalau dijualnya online, si pembeli juga merasa lebih simple, lebih praktis tanpa harus datang ke toko. Makanya penjualan baju untuk wanita dewasa lewat e-commerce ini meningkatnya cukup drastis. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba berbisnis pakaian jadi untuk wanita, saya ada sedikit gambaran tren fashion di tahun ini soal pakaian wanita. Kira-kira seperti apa tren fashion di 2022 ini? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Memasuki tahun baru, berbagai pihak mulai melirik tren fashion di 2022. Para pelaku usaha, pelaku e-commerce, dan ahli di bidang fashion mulai mempersiapkan berbagai strategi untuk menyambut tahun baru 2022.
Sementara bagi fashion antusias, mengetahui tren fashion 2022 bisa membantu memberi ide untuk mempersiapkan koleksi incaran. Lalu seperti apakah prediksi tren fashion di 2022? Yaitu warna berani makin diminati. Fashion stylist Alvasus melihat para pencinta fashion akan menampilkan sisi terbaik dirinya di 2022, menyusul tahun yang berat di 2020 dan 2021. Di 2021 kita banyak melihat tren pakaian kembali ke tren-tren sebelumnya seperti denim dan puffy dress. Namun di 2022 ia melihat tren fashion akan lebih berani dengan warna-warna mencolok lebih diminati. Salah satu warna yang mungkin semakin diminati di 2022 adalah vibrant pink. Selain itu, semua warna kuning akan menjadi tren pada tahun 2022, termasuk warna kuning marigold, lemon, buttercup, madu, pisang, dan daffodil. Hal terbaik tentang tren ini adalah dapat disesuaikan warnanya yang mencolok agar sesuai dengan gaya para pengguna. Pemirsa, bagi Anda yang berminat menekuni bisnis fashion, coba ikuti beberapa tips di atas ya. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, itu dia beberapa bocoran tren fashion di tahun 2022. Kayaknya warna-warna yang berani dan mencolok itu akan menjadi tren di tahun ini. Kalau mungkin beberapa waktu lalu kita lihat tren pakaian adalah baju-baju dengan warna yang soft atau warna pastel. Sekarang kebalikannya nih pemirsa, bukan warna yang soft lagi tapi warna yang mencolok dan berani jadi tren fashion di 2022. Dan tentunya dari berbagai macam sektor bisnis yang tadi sudah saya sebutkan, Anda mungkin bisa memilih salah satu untuk dicoba dijalankan untuk berbisnis gitu ya. Dan mungkin di episode lainnya nanti saya akan kulik lebih jauh lagi kira-kira bisnis kuliner yang menarik tuh apa sih, otomotif yang menarik apa, kemudian properti yang menarik apa. Pokoknya tetap saksikan IDX First Session Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya pokoknya di episode berikutnya ya pemirsa ya. Dan